Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayatur Rahman dalam kajian Tadabbur Al-Quran. Kita akan memberikan materi pada kesempatan kali ini khususnya untuk halaqah Tadabbur Masjid Nurul Falah yang saat ini sudah sampai surah Ali Imran ayat 195, kemarin 197, kemarin 194. Sekarang kita akan mentadaburi melanjutkan 195 menjelang akhir daripada surat ini. Surah Ali Imran ayat 195 kita akan tadaburi sampai dengan ayat 197 insyaallah. Sampai ayat 197 insyaallah. Baik, para ikhwan sekalian, para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa untuk mengawali setiap kajian kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita sebagaimana biasa selalu mengawali kajian kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن
لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. Baik para ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan artikan secara lafziyah supaya ada tambahan kosakata pada kesempatan kali ini, yaitu kosakata Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba, maka memberikan ijabah. Fastajaba, maka memberikan ijabah. Lahum, pada mereka. Siapa yang memberikan ijabah? Rabbuhum, Rabb mereka. Anni, bahwasanya aku, la udhi'u, tidak akan menyia-nyiakan. La udhi'u, tidak akan menghilangkan. Amala amilin, amalnya orang yang beramal. Minkum, di antara kalian. Min dzakarin, baik dari laki-laki atau jenis laki-laki, au unsa, atau jenis perempuan, ba'dukum, sebagian kalian, mimba, dari sebagian yang lain. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah. Wa ukhriju, dan mereka orang-orang yang diusir. Min diyarihim, dari kampung halaman mereka. Wa udzu, dan mereka disakiti. Fi sabili, dalam menempuh jalanku. Wa qatalu, dan mereka berperang. Wa qutilu, dan di antara mereka pun terbunuh. Apa janji Allah? La ukaffiranna, maka sungguh aku akan hapuskan, anhum, dari mereka, sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka. Wala udkhilannahum, dan sungguh aku akan masukkan mereka, jannatin, ke dalam surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Thawaban, sebagai pahala. Min indillah, dari sisi Allah. Wallahu, dan Allah itu, indahu, di sisinya, husnus thawab, sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik pahala. La yagurrannaka, la yagurrannaka, tidak akan memperdayakanmu wahai Muhammad.
Taqallubul ladzina kafaru. Taqallubul ladzina kafaru, berubahnya hati orang-orang yang kafir. Fil bilad, di negeri ini. Mata'un qalil. Itu hanya kesenangan yang sangat sedikit. Tsumma ma'wahum, kemudian tempat mereka Jahannam, neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin artikan secara langsung, maka kurang lebih terjemahannya seperti ini. Maka Rob mereka itu mengijabah doa mereka. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagian kalian maupun dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang diusir dari negeri tempat tinggal mereka, kemudian mereka disakiti di jalanku, dalam menempuh jalanku, mereka juga berperang, ada yang berperang, wa qutilu, bahkan mereka ada yang terbunuh, maka sungguh aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan akan aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai ganjaran atau pahala dari sisi Allah. Dan Allah sebaik-baik pemberi pahala atau ganjaran itu. Maka tidak akan merubah atau memperdaya hatimu, wahai Muhammad, sikap perbuatan orang-orang kafir itu. Sikap perbuatan orang-orang kafir itu di negeri ini, itu hanya sebuah kenikmatan yang sangat kecil, kenikmatan yang sedikit sekali. Kemudian mereka nanti akan mendapatkan tempat di Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat mereka kembali. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dalam menafsirkan ayat, kita tidak boleh semena-mena berpandangan atau mengartikan, memaknai ayat ini tanpa literatur yang jelas tentu. Dalam hal ini maka saya selalu, sebelum menjelaskan ini, saya harus membaca beberapa kitab tafsir. Di antara tafsir yang ada di hadapan saya adalah tafsir Jami'ul Bayan. Tafsir Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Muhammad Abu Ja'far ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir ini adalah induk segala tafsir yang ada, yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Jarir At-Tabari lahir di Tabaristan, maka dia dinamakan At-Tabari pada tahun 2224 Hijriah, setelah periode para mujtahidin di masa-masa itu akhir. Imam ini lahir. Kemudian kali ini saya akan sedikit mengutip tafsirnya dari tafsir At-Tabari ini. Dan
Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah saya bisa memiliki tafsir ini karena ada seseorang yang menghadiahkan buku ini. Saya doakan orang tersebut selalu mendapatkan jariah dari kitab ini, karena kitab ini insya Allah sangat berguna dan akan saya baca selalu. Baik ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kalau kita lihat ayat ini diawali dengan huruf fa di awalnya. Fastajabalahum rabbuhum. Fastajabalahum rabbuhum. Kemarin kita sudah membahas doa-doanya orang yang memahami tadabbur Al-Quran, memahami ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Allah. Kemudian mereka juga mentafakuri ayat-ayat yang terbentang di alam semesta. Kemudian mereka melahirkan beberapa kalimat-kalimat doa. Dan kali ini ayat ini adalah merupakan jawaban daripada doa-doa tersebut. Allah mengatakan dalam ayat ini, fastajabalahum rabbuhum. Allah mengijabahi doa mereka. Allah mengijabahi doa mereka. Fastajabalahum rabbuhum. Kemudian di sini dilanjutkan dengan statement dari Allah Subhanahu wa taala, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakar. Anni la udhi'u amala 'amilin min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan amalnya seorang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Karena di dalam tafsir At-Tabari diceritakan asbabun nuzul ayat ini, diceritakan ketika di sini diceritakan dalam tafsir At-Tabari, ya. An Amr bin Dinarin qala sami'tu rajulan min waladi ummi Salamah. Dari Amr bin Dinar, dia berkata, aku mendengar seorang laki-laki min waladi ummi Salamah, dari anaknya Ummi Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, dia berkata, qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la asma'u, aku belum pernah mendengar Allahu yadhkuru an-nisa, Allah menyebutkan perempuan, fil hijrah, tentang hijrah, bisyai'in, sedikit pun. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban daripada pertanyaan Ummi Salamah, yang mana ayat ini menjelaskan bahwa siapapun Anda, laki-laki atau perempuan, jika beramal dan amalnya itu adalah menurut syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pahala Anda akan ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada penyebutan-penyebutan di dalam Al-Quran hanya kepada laki-laki, Anda wahai kaum wanita tidak perlu khawatir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melupakan Anda. Dalilnya adalah ayat ini, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Kemudian ayat ini memberikan keistimewaan tentang orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Diceritakan bahwasanya ada Abdullah ibnu Amr bin As berkata,
Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna awwala thullatin tadkhulul jannah, sesungguhnya yang pertama kali rombongan masuk ke dalam surga Allah, li fuqara'il muhajirin, adalah mereka adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin. Fuqara al muhajirin, orang-orang yang hijrah. Al muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah. Maka negeri saya atau kampung saya ini, tempat tinggal saya ini disebut dengan al muhajirun. Itu artinya apa? Orang-orang yang berhijrah ke tempat ini. Bahasa kitanya adalah transmigrasi. Tapi beda al muhajirun dengan transmigrasi. Bedanya apa? Muhajirun itu, al muhajirun ada alnya, itu menunjukkan bahwa hijrahnya bukan sembarang hijrah, tapi hijrahnya untuk fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang muhajirin fuqara itu masuk pertama kali di surga? Alladzina tattaqi bihimul makarih, yang mereka itu begitu begitu telah merasakan sesuatu yang dibenci. Idza amaru sami'u, idza umiru sami'u, apabila mereka diperintahkan mereka mendengar. Wa ata'u, dan mereka taat. Wa in kanat li rajulin minhum hajatun, meskipun ada seorang di antara mereka punya keinginan, ila sultan, kepada kekuasaan, lam taqdi hatta yamut wa hiya fi sadrih, dan itu belum pernah terwujud padahal itu ada keinginan di dalam hati mereka sampai mereka mati. Wa annallaha yad'u yaumal qiyamah al jannah, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka pada hari kiamat ke surga. Fatati bizukhrafiha wa zinatuha, kemudian mereka akan datang dengan segala perhiasannya. Fayaqulu aina ibadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada saat itu, di mana hambaku, alladzina qatalu fi sabili, yang mereka sudah berjuang, sudah berjihad, sudah berperang fi sabili, di jalanku, wa qutilu, dan mereka sudah terbunuh, wa udzu fi sabili, dan mereka sudah disakiti untuk demi menempuh jalanku, wa jahadu, dan mereka sudah berjuang fi sabili, menempuh jalanku, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga, fayadkhulunaha bighairi adzabin wala hisabin. Ingat, fayadkhulunaha, maka mereka masuk ke dalam surga, bighairi adzabin wala hisabin. Garis bawahi, bighairi adzabin wala hisabin, tanpa azab, tanpa siksa, wala hisabin, dan tanpa hisab. Coba, siapa yang tidak mau masuk surga tanpa hisab? Jika kita ingin masuk surga tanpa hisab, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, di dalam tafsir At-Tabari halaman 2104, jilid yang ketiga kitab ini. Maka kita harus mengikuti prinsip-prinsip mereka. Apa prinsip mereka? Hidup susah. Prinsip orang-orang yang dicintai Allah adalah hidup susah. Tapi bukan susah karena tidak mampu, tapi susah demi perjuangan, demi tegaknya kalimat Allah. Tapi susah karena memperjuangkan kalimat Allah. Tapi susah karena mendakwahkan agama Allah. Tapi susah karena dia rindu bahwa kalimat Allah disebut di muka bumi ini. Itulah mereka, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Coba kita bayangkan nanti hari kiamat. Sebentar lagi kiamat. Dalam kitab tertentu dikatakan bahwa tanda-tanda kiamat adalah munculnya penyakit-penyakit aneh, termasuk munculnya wabah corona,
itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Ikhwan dan akhwat fillah, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah masuk dalam sifat-sifat tersebut? Orang-orang yang mau meninggalkan kegemerlapan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan tergoda wahai Muhammad. Jangan tergoda. Jangan tergoda dengan propaganda orang-orang kafir itu. Propaganda orang-orang kafir. Mereka didakwahi menolak. Mereka menghina agama kita. Mereka menghina, mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpedaya dengan itu. Apa kata Allah? Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Itu cuma kehidupan yang kecil. Kehidupan yang kecil, kehidupan yang sangat sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka adalah neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin ikhwan dan akhwat fillah, sedikit saja yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya bahwa kita harus belajar dari sifat dan karakter orang-orang yang terdahulu yang mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau hijrah. Hijrah ada dua. Hijrah yang ada pada masa Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kemudian hijrah yang hijrah yang bermakna fisik, ada hijrah yang bermakna maknawi. Yang bermakna maknawi bisa jadi adalah hijrah dari kebatilan menuju kebenaran. Hijrah dari kebodohan menuju memahami. Hijrah dari nggak bisa baca Quran menuju baca Al-Quran. Hijrah dari biasanya jarang dengar Al-Quran, kemudian kita menuju ke Al-Quran. Hijrah yang tadinya tidak kenal Al-Quran menjadi kenal Al-Quran. Itu juga hijrah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.